Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran bukanlah pergantian rezim seperti yang diinginkan Amerika, melainkan pengukuhan rezim. Terpilihnya Mojtaba Khamenei ini menjadi kepastian setelah beberapa hari banyak pihak menunggu tentang siapa dan bagaimana Iran ke depan, terutama setelah meninggalnya Ali Khamenei. Saya selalu sampaikan ada dua skenario yang mungkin terjadi bagi hari-hari Iran ke depan pasca Khamenei, yaitu yang pertama skenario pergantian rezim yang diinginkan oleh Trump dan Israel, dan yang kedua adalah skenario pengukuhan rezim atau pembaharuan revolusi Islam Iran. Nah, sejatinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di konstitusi Iran, maka tidak terlalu lama waktu dibutuhkan untuk menentukan secara definitif pemimpin selanjutnya. Tapi kita tahu ini masih butuh waktu sampai kurang lebih 10 hari, hingga di hari ke-10 kurang lebih jam 1 malam waktu Iran dini hari dan kurang lebih jam 4.30 waktu kita, itu kemudian keputusan penting diumumkan oleh Majelis Pakar. Nah, ini sekali lagi berarti yang menjadi pilihan bagi masyarakat Iran adalah bukan pergantian rezim sebagaimana diinginkan oleh Trump, tapi justru adalah pengukuhan rezim. Ya pemirsa, di tengah memanasnya perang Timur Tengah pada bulan Ramadan, relawan kemanusiaan Indonesia menyalurkan bantuan 1.000 paket bahan pangan ke Gaza Utara Palestina. Saluran bantuan ini diberikan oleh Lembaga Kemanusiaan di Indonesia demi keberlangsungan solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Sebanyak 1.000 paket bahan pangan disalurkan oleh relawan melalui Jordania ke kamp pengungsian di Gaza Utara. Meningkatnya eskalasi Timur Tengah tidak menjadi halangan para relawan untuk terus melakukan pendistribusian meski pasokan bahan pangan minim. Selain itu, relawan kemanusiaan Indonesia juga mengadakan buka bersama dengan ratusan anak-anak Gaza di kamp pengungsian di Jordania selama bulan Ramadan. Lalu seperti apa keadaan warga Gaza di kamp pengungsian di tengah memanasnya perang Timur Tengah? Kami sudah terhubung dengan relawan kemanusiaan Eko Sulistyo di kamp pengungsian warga Gaza di Yordania. Selamat malam, Pak Eko. Selamat sore dengan Mas Kevin ya, Mas Kevin? Ya, betul. Dengan Kevin di studio. Ya, Pak Eko, bagaimana kondisi terkini para pengungsi dari Gaza yang berada di kamp pengungsian saat ini? Apakah ada kesulitan? Ya, kalau kondisi saudara-saudara kita Gaza Palestina yang memang mesti keluar dari Gaza dan ditampung di beberapa rumah sakit, di beberapa penampungan-penampungan di Jordania, memang kondisinya sangat miris sekali karena memang banyak warga Gaza yang dievakuasi ke Jordania dalam kondisi sakit berat. Banyak yang mesti amputasi baik tangan maupun kaki, operasi berat, pecah tempurung kepala saya menemukan, terus banyak juga yang terkena serpihan-serpihan bahan peledak, sehingga tidak memungkinkan saudara-saudara kita Gaza Palestina dirawat di rumah sakit yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, rumah sakit di Gaza, sehingga dibawa keluar melalui Jordania. Lebih dari 1.000 orang saat ini yang sudah ditampung dan setiap harinya keluar melalui pintu perbatasan Jordania dari Palestina, dan kondisinya sampai saat ini masih membutuhkan perawatan dan masih membutuhkan bantuan karena memang hanya pakaian atau baju yang melekat di badan yang mereka bisa keluar dari Gaza menuju Jordania. Begitu Mas Kevin. Baik, Pak Eko, terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, apakah memang ini ada kesulitan tersendiri mengingat ini semakin memanas situasi di Timur Tengah? Betul sekali, jadi kami relawan-relawan Indonesia yang saat ini berada memposisikan diri, membantu mendistribusikan bantuan-bantuan ke Gaza Palestina, baik dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia, lembaga-lembaga kemanusiaan dari Turki, lembaga kemanusiaan dari Eropa, dan beberapa negara di Asia.
sangat mengalami sedikit kesulitan karena memang berbeda dengan waktu-waktu sebelum ada eskalasi yang cukup tinggi di kawasan Timur Tengah. Jadi pasokan bahan pangan juga agak tersendat sehingga bantuan-bantuan akan mengalami ketersendatan pula. Bantuan-bantuan dari NGO-NGO internasional juga terhambat karena banyak lembaga-lembaga internasional yang mau datang ke Jordania terhambat karena penerbangan yang tidak ada. Jadi saat ini keluar Jordania juga sulit karena memang pesawat tidak ada penerbangan dari maskapai manapun, termasuk ke dalam Jordania juga sulit maskapai penerbangan saat ini. Sampai saat ini kami melihat di flight Defender-nya itu tidak ada pesawat yang kecuali pesawat militer ya yang ada di saat ini, sehingga cukup membuat kesulitan teman-teman atau lembaga-lembaga kemanusiaan untuk hadir di Jordania. Padahal biasa ya di bulan suci Ramadan itu banyak yang datang dan hadir untuk bersamai saudara-saudara kita Palestina baik yang ada di kamp-kamp pengungsian Jordania maupun bantuan yang masuk ke dalam Gaza. Begitu Mas Kevin. Baik, Pak Eko, apakah ada peningkatan jumlah pengungsi sejak eskalasi perang terbaru ini? Eskalasi peningkatan pengungsi tentunya jelas ya, karena memang kami juga bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan milik Kerajaan Jordania, dan kami selalu pantau dan kami selalu diminta bantuan untuk warga-warga Gaza yang selalu keluar dari Gaza menuju Jordania. Dan jumlahnya memang berbeda-beda tiap kedatangan, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100, memang jumlahnya berbeda-beda. Tapi kalau dari segi penambahan tentunya pasti ada penambahan setiap harinya yang datang ke Jordania, pengungsi-pengungsi dari Gaza, Palestina. Baik, Pak Eko, terakhir mungkin singkat saja, apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini di sana, Pak? Ya, saat ini masih musim dingin ya. Kemarin pun kami mendistribusikan bantuan suhu sampai 1 derajat, jadi perlengkapan musim dingin masih sangat dibutuhkan. Paket bantuan bahan pangan juga masih sangat dibutuhkan. Terus obat-obatan, terutama obat-obatan di Gaza juga itu sudah kosong. Semalam kami bertemu dengan dokter-dokter dari Gaza dan mereka menyebutkan obat-obatan di Gaza sudah kosong, dan bantuan-bantuan yang pengungsi Palestina di Jordan juga itu sangat dibutuhkan. Karena memang saat ini setiap hari hampir roket-roket, suara sirine itu berdesing, berbunyi untuk tingkat kewaspadaan, sehingga ini menjadikan tingkat kesulitan sendiri bagi kita dalam mendistribusikan dan memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita Palestina. Baik. Terima kasih Pak Eko atas informasi Anda. Kita doakan yang terbaik tentunya di sana. Terima kasih Eko Sulistyo, relawan kemanusiaan Indonesia di kamp pengungsian Jordania. Selamat malam waktu Jakarta. Salam sehat selalu Pak Eko.